Halo, ketemu lagi dengan saya Henry di channel kita Asbotik, analisa sepak bola dengan menggunakan statistik. Ya, baru minggu lalu saya dikirimin oleh seorang teman lewat grup WA. Ada suatu statistik nih yang menarik banget. Bahwa sebenarnya Mustafi, Skodran Mustafi, statistiknya lebih bagus daripada Virgil van Dijk. Dan kesimpulannya kalau menggunakan statistik berarti Mustafi adalah seorang defender yang lebih baik. Dan kita semua tahu padahal ya nggak begitu kan gitu loh. Sehingga kesimpulan dia adalah statistik itu sangat misleading. Tidak ada tempatnya lah di sepak bola gitu loh. Bukan porsinya untuk di sepak bola. Ya, apakah benar seperti itu? Sebentar kita akan sharing juga kesalahan-kesalahan atau abuse dari cara statistik yang sering digunakan oleh media. Kita akan bahas langsung saja. Ya, saya coba tampilkan dulu ya gambar statistiknya. Jadi statistik ini yang diberikan ke saya oleh teman saya yang mengatakan bahwa ya ini loh statistik itu justru misleading, justru menyesatkan istilahnya gitu ya. Contohnya ini. Jadi kelihatan di sini seakan-akan Virgil van Dijk versus Skodran Mustafi, tackles-nya lebih banyak Mustafi, tackle success-nya lebih tinggi Mustafi, interception, wah lebih tinggi Mustafi, headed goals lebih tinggi Mustafi, World Cups lebih tinggi Mustafi, sama ya, uh, sama dengan Virgil van Dijk, headed goal sama World Cup-nya, Confederation Cup lebih unggul Mustafi, trophies in England, ya juara di Inggris sama. Ini diliput oleh artikel The Sun, gitu. Nah, jadi dari sini dia bilang ya ini masa Mustafi, ya seorang waktu itu masih bermain di Arsenal bisa lebih bagus daripada Virgil van Dijk. Kalau seandainya angka-angka ini diberikan pada seorang coach tanpa dia punya pengetahuan sepak bola, dia pasti akan memilih mana? Dia pasti akan memilih Mustafi. Oleh sebab itu, kesimpulannya adalah jangan pernah menggunakan statistik dalam menilai seorang pemain. Nah, saya begitu melihat uh, statistik ini sih sebenarnya saya kayak tepuk jidat gitu loh. Wah gila ini apa ya ini benar-benar ya inilah salah satu contoh abuse dari statistik ya statistik yang disalahgunakan. Nah sayangnya kok malah media seperti The Sun juga menggunakan seperti ini. Salah satu contohnya gini deh gampangannya. Pertama ini tidak dilihat, tidak diberitahukan juga ini season berapa. Apakah ini selama karir mereka atau selama 5 tahun terakhir atau ini tahun berapa? Tidak jelas gitu loh. Ini apa ya statistik yang sebenarnya harusnya cukup jelas untuk itu. Kemudian, nah kita coba bedah lagi. Jumlah tackles bisa lebih banyak. Itu ini tackles apa? Tackles yang berhasil atau percobaan tackle nggak jelas juga gitu loh. Jadi 55 kali itu apa? Skodran Mustafi mencoba 55 kali atau 55 kali sukses? Ya, kalau 55 kali sukses dari berapa percobaan? Ya memang ada di bawahnya ya, ada tackle sukses 73%. Nah, tapi 55 itu apakah dari apa? Attempt-nya atau apanya masih belum jelas juga. Nah, intercept juga kelihatan lebih banyak. Saya sampai agak heran juga. Biasanya seorang defender memang eh, apa ya? Ini statistik ini seharusnya antara seperti yang di video-video sebelumnya, statistik defensif memang tidak bisa
sekasar inilah gitu loh untuk ditampilkan bahwa ya ini loh makanya defender ini lebih baik daripada defender itu. Kita soalnya belum tahu ini dia itu di season berapa, di kompetisi yang mana, memperkuat tim mana. Karena begini, Liverpool dan Arsenal waktu itu anggap saja Mustafi masih di Arsenal, sekarang sudah di Levante sih. Liverpool dan Arsenal, kita tahu bahwa Liverpool adalah tim yang lebih mendominasi possession. Jadi lebih jarang kehilangan bola. Coba bayangkan sekarang menjadi seorang defendernya Liverpool. Berapa kalikah dia dalam pertandingan harus melakukan tackling? Berapa kalikah dia dalam pertandingan memiliki kesempatan untuk melakukan intercept? Saya rasa nggak banyak. Atau paling tidak nggak sebanyak Arsenal. Ya, mohon maaf. Tapi Arsenal bukanlah eh, tim yang mempunyai ball possession sekuat atau penyerangan yang sekuat Liverpool. Sehingga sering kali kehilangan bola. Akibatnya karena sering kehilangan bola, maka defendernya pun memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan tackle. Iya kan? Kalau timnya menguasai bola terus, kapan perlu men-tackle siapa? Masa teman sendiri yang di-tackle? Kan ya tidak mungkin gitu loh. Tackle tuh hanya dilakukan ketika timnya kehilangan bola. Nah, kalau bermainnya di Liverpool dibanding Arsenal, pasti defender Arsenal akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan tackling maupun melakukan intercept. Sehingga ya ini sekali lagi eh, apa ya yang nggak jelas gitu loh. Statistiknya ini masih kasar sekali menurut saya gitu loh. Nah terus kemudian eh, mencetak gol, ya sama-sama bisa mencetak gol. Ya so what ini dari season berapa gitu loh, ya toh melawan tim yang seperti apa. Ya World Cup sama apa ini maksudnya kok bisa main dari sini aja World Cup dua Virgil van Dijk. Apa Virgil van Dijk belum pernah menang World Cup gitu loh. Membingungkan kan statistik ini gitu loh. Confederation Cup atau mungkin ini partisipasi. Ya, so what kalau partisipasi gitu loh. Apakah Mustafi tim inti di timnas Jerman? Saya rasa enggak. Ya kan di sana masih ada Jerome Boateng, masih ada Niklas Sule, masih ada waduh, masih ada siapa lagi ya? Rudiger, masih banyak ya. Di depannya Mustafi lah ibaratnya gitu loh. Sedangkan Virgil van Dijk ya dia salah satu bagian integral dari timnas Belanda ya gitu loh. Jadi nggak jelas. Ini benar-benar statistik yang ya menyesatkan gitu loh, yang abuse. Apakah berarti dengan statistik yang abuse ini berarti bisa diambil kesimpulan lah. Makanya statistik tidak relevan, tidak bisa dipakai untuk menilai suatu pemain bola. Saya setuju dalam satu artian bahwa nilai statistik sendiri tidak boleh dipakai mutlak. Harus diterjemahkan, diinterpretasikan sesuai dengan konteksnya. Angka ini didapat di liga mana, di tim yang seperti apa, ya kan? Dan ini apakah nilai rata-rata, attempt-nya berapa, harus detail gitu loh. Harus harus ada lebih jelas. Kalau enggak akhirnya bisa menyesatkan, ya. Nah, salah satu mungkin saya juga sempat melakukan research sendiri sebentar. Ini yang saya dapatkan ketika musim yang sedang berlangsung sekarang ini. Jadi Mustafi sudah di Levante, Van Dijk masih di Liverpool, ya. Inilah statistiknya eh, yang saya cari benar-benar dari berasal dari sumber yang valid, sumber yang sering dipakai oleh klub-klub sepak bola profesional maupun oleh pundit-pundit bola yang memang berkelas gitu loh, bukan bukan yang desan. Ya kecewa juga sih sebenarnya saya melihat kok ada news source seperti itu ya dari luar negeri gitu loh. Nah ini contohnya gini. Jadi ini bisa diterangkan successful defensive actions per 90. Jadi ini rata-rata segala aksi defensif yang dilakukan. Jadi entah itu tackling, entah itu intercept, entah itu apalah.
kurang lebih Mustafi itu berhasil melakukan 10 kali defensive action yang berhasil. Van Dijk cuma 6. Ya, tapi tunggu dulu, jangan buru-buru langsung menyimpulkan. Oh iya kan, makanya Mustafi yang lebih bagus. Satu, liganya sudah berbeda. Satu di Liga Spanyol, satu di Liga Inggris. Tentu saja kualitas pemain-pemain penyerang lawannya yang dihadapi Mustafi dengan yang dihadapi Van Dijk berbeda. Ya, oke. Kemudian ini defensive duels per 90-nya 5,91 untuk Mustafi, Van Dijk-nya 2,49. Ya, ini jadi terlihat sekali lagi bahwa Levante adalah tim yang sering mendapatkan kesempatan. Jadi ini angka-angka absolutnya itu harus diterjemahkan bahwa oh, berarti Levante ini adalah tim yang sering mendapatkan kesempatan untuk diserang gitu. Jadi bukan tim yang bisa menguasai bola dengan baik. Ya. Nah, tapi kalau mau menilai kualitas defender individual memang agak sulit, tapi mungkin ini salah satu indikator yang bisa dipakai lah, masih lumayan bisa dipakai itu defensive duels won by percentage. Ya, jadi persentase kemenangan duel-duel pertahanannya itu loh. Van Dijk 74%, Mustafi 70%. Padahal dengan kualitas liga yang masih di bawah Liga Inggris, persentase kemenangannya sudah kalah. Gitu. Ya. Aerial duels per 90. Nah, ini lagi-lagi kan terlihat kalau angka-angka absolutnya itu memang Mustafi lebih unggul. Saya enggak menyangkal itu dan juga enggak kaget terus terang. Karena sekali lagi, Levante pasti lebih memiliki banyak peluang untuk melakukan aksi-aksi pertahanan dibanding Liverpool. Ya kan? Jadi ini duel udaranya pun 6,39 dan 4,98 lebih banyak Mustafi, yang di atas Mustafi ya. Nah, kemudian tapi ini sekali lagi kita lihat lagi dari persentasenya. Persentase pertempuran di udara lebih menang Virgil van Dijk. Ya, walaupun tipis, kurang lebih 1%. Ya. Nah, kemudian ini adalah sliding tackles per 90 menit. Nah, lagi-lagi Mustafi lebih unggul daripada Virgil van Dijk dan yap, memang tidak perlu kaget kalau dari angka absolutnya. Ini yang perlu lebih diperhatikan adalah yang ini. PADJ sliding tackles ini adalah barometer baru dari statistik sepak bola, yaitu jumlah rata-rata sliding tacklesnya itu disesuaikan dengan ball possessionnya. Semakin tinggi ball possessionnya ketika satu kali melakukan tackles akan dinilai lebih tinggi gitu, karena dianggap oh iya lah, soalnya kamu jarang-jarang ya punya kesempatan melakukan tackle, begitu melakukan tackle kamu dapat penilaian, dapat skor yang lebih tinggi lah gitu. Nah, jadi dia adjust rasionya dia adjust berdasarkan ball possession tim tersebut, dan memang Mustafi masih lebih tinggi 0,99, sedangkan Van Dijk cuma 0,22. Ya kan? Shots blocknya per 90 menit Mustafi lebih unggul 0,72, sedangkan Virgil van Dijk hanya 0,43. Interceptionnya kalau rata-rata per 90 5,63 sama 4,91, Mustafi masih unggul. Nah, tapi ini harus hati-hati. Sekali lagi ini PADJ untuk interception. Jadi ini kalau tadi untuk sliding tackle possession adjustednya, possession adjusted. Nah, ini sekarang untuk interception. Jadi ketika timnya lebih banyak melakukan ball possession, melakukan satu kali intercept saja skornya lebih tinggi, dan kali itu kalau dipertimbangkan mengenai ball possessionnya siapa ini? Virgil van Dijk lebih unggul. Ya. Jadi kesimpulan dari ini apa sih? Apakah bisa langsung diambil kesimpulan siapa lebih baik dari antara Virgil van Dijk dan Shkodran Mustafi dari data ini dah? Kita anggap data yang tadi nggak perlu dianggap lah. Kita lihat dari data ini aja apakah sudah bisa diambil kesimpulan. Kalau saya belum. Kesimpulan dari data ini hanya yang paling mungkin adalah satu, Virgil van Dijk adalah bukan tipe defender yang suka melakukan tackling, tapi suka melakukan intercept. Sedangkan Mustafi adalah tipe defender yang agresif, yang suka melakukan tackling,
lebih daripada membaca arah bola. Kesimpulannya baru kurang lebih itu. Ya, pertempuran masih di udara, hanya menang sedikit, ya kan, secara persentase. Jadi cara menerjemahkan statistiknya itu juga harus tepat, harus hati-hati gitu loh. Nggak boleh sembrono lah. Jadi yang saya rasa penafsiran paling tepat dari data ini adalah tipenya defendernya seperti apa. Jadi coachnya tinggal melihat dia ini sebenarnya kepingin defender yang tipenya seperti apa sih, yang agresif, langsung cepet babat habis melakukan tackle, atau lebih suka yang membaca bola dan mencoba mengintercept bola. Gitu. Nah, kemudian oke, ini ada sedikit bentar, ilustrasi. Nah, ini kalau data statistik tadi yang tidak benar tadi dianggap itu sudah cukup bukti bahwa statistik ini tidak bisa diandalkan, maka ini juga bisa saya analisakan seperti ini. Ini adalah tes untuk buta warna. Orang buta warna seharusnya ada angka nih di dalamnya. Tapi terus terang, saya sebagai orang buta warna, saya tidak melihat ada angka di dalamnya. Saya lihat ini cuma pola bintik-bintik aja, saya tidak bisa membaca angkanya. Ya teman-teman, kalau yang tidak buta warna pasti seharusnya sudah muncul angkanya ini berapa. Saya cari di internet masih belum konklusif sih jawabannya, ini angka berapa sih yang muncul. Ya coba tolong teman-teman tinggalkan komen di bawah, ini sebenarnya angka berapa, saya juga nggak tahu. Nah, kenapa saya menunjukkan ini? Saya hanya mau memberikan satu analogi. Hanya karena saya ini buta warna, saya tidak bisa membedakan warna dengan baik. Bukan berarti ini mutlak benar bahwa memang memang ini tidak berpola, ini tidak berpattern, ini gambarnya tidak ada informasi apa-apa. Ya enggak. Buktinya ada orang lain yang bisa melihat kok. Kebanyakan orang malah yang matanya baik-baik saja bisa melihat, gitu loh. Saya aja yang ada defisiensi buta warna gak bisa lihat. Sama dengan statistik. Karena orang-orang awam tadi seringkali belum memahami lah dengan baik sebenarnya statistik itu seperti apa, cara interpretasinya seperti apa. Jadi main ambil kesimpulan dengan gampang saja. Itu yang akhirnya menyesatkan. Sama seperti menyesatkannya kalau seperti saya bilang bahwa ini adalah gambar yang tidak berpola, gambar yang tidak beraturan. Gitu loh. Sama saja. Gitu. Ya, jadi nggak boleh cepat-cepat ngambil kesimpulan seperti itu. Belajarlah statistik yang benar, gitu loh. Interpretasi yang benar. Ya, sangat disayangkan media-media ternyata tidak mengedukasi ya, malah justru membuat mungkin berita-berita sensasional. Wah, ini loh berdasarkan statistik justru Mustafi yang lebih bagus. Ya, nggak tahu juga apakah memang The Sun itu eh, apa subscribernya banyak penggemar Arsenal kah, hanya untuk menyenangkan hati para fans Arsenal, saya nggak tahu lah. Saya nggak berani berspekulasi lebih jauh, tapi kalau sampai itu dibuat analisa data seperti tadi ya, aduh, parah. Nah, apakah sebenarnya bagaimana sih peran seorang ahli statistik di dunia nyata sepak bola seperti sekarang ini? Apakah sudah jamak dipakai? Ternyata sudah. Ini salah satu contohnya. Ini saya ambil artikelnya dari BBC. Ini judulnya, Data Experts are Becoming Football's Best Signings. Ya, isinya kurang lebih dia mau menjelaskan bahwa ini Manchester City ya itu meng-hire seorang astrofisikis. Jadi astrofisikis itu kayak ahli fisika yang benda-benda luar angkasa lah, astronomi gitu, ahli fisika tapi untuk benda-benda luar angkasa, dan juga seorang dia itu mantan advisor untuk bendahara, semacam seperti itu. Jadi ibaratnya ini orang pinter, ngerti banget hitung-hitungan, ngerti banget apa ya, cara membaca data. Diambil oleh Manchester City dan dia bilang one of the most high profile signings. Gitu. Padahal City, siapa yang kita tidak kenal? City itu punya uang selangit.
Dia ibaratnya apa ya, nggak perlu terlalu banyak pikir-pikir kan, seharusnya kalau kita pikir secara kasar, ngapain perlu diteliti siapa pemain, pokoknya siapa yang lagi jago ambil, lagi jago ambil, high profile ambil. Ternyata City tidak seperti itu. Dia menggunakan data, ya, menggunakan data untuk mencari tahu tipe pemain yang dia inginkan. Tidak hanya tipe, tapi juga dia melihat kurang lebih ada potensinya besar tuh yang mana yang cocok dengan gaya mainnya diambil. Jadi City ini bukan tim yang belanja-belanja sembarangan. Dan Pep Guardiola sendiri memang pernah mengakui bahwa dia adalah seorang yang sangat percaya terhadap statistik. Bagi dia data ini sangat penting. Ya, dan tidak hanya City loh ya. Sebenarnya beberapa klub Inggris yang saya tahu pasti sih Derby County pakai. Kemudian Brentford ya yang sering saya singgung di channel ini pasti pakai. Kemudian Barcelona itu juga ada, Ajax Amsterdam, Sporting Lisbon. Kalau di Italia itu yang eh, sering pakai statistik juga AC Milan, Pioli itu bahkan menggunakan 4 ahli statistik. Jadi satu orang untuk menganalisa statistik lawan, satu orang untuk menganalisa statistik statistik timnya sendiri, 2 orang lainnya ini untuk live. Oh, sorry sorry, 2 orang, yes, 2 orang ini ada live dari di tribun pertandingan. Mereka menyaksikan pertandingan sambil terus mencatat data statistik dan melakukan adjustment, memberikan masukan pada Pioli untuk melakukan adjustment strategi sampai menggunakan 4 ya. Termasuk scouting kalau nggak salah juga menggunakan dia database statistik gitu. Ya. Jadi justru tim yang masih tidak menggunakan data statistik, masih pure hanya menggunakan apa ya, harus datang, pencari bakatnya harus datang, kemudian ya coachnya sendiri juga semuanya pakai feeling, pakai hanya visual. Kadang visual kita bisa melewatkan sesuatu. Ini salah satu contohnya lah, kita gimana sih cara kerja ahli statistik nanti ketika memberikan masukan-masukan strategi. Ya saya tidak bilang saya ahli ya, cuma saya kasih contoh kurang lebih cara kerjanya nanti seperti ini. Misalnya nih, next game ini kita ada pertandingan melawan Arsenal. Dan mungkin yang salah satu yang akan saya teliti adalah defendernya Arsenal, yaitu Ben White. Ya kan ini kan defender barunya Arsenal. Uh, Season ini dibeli dengan harga yang cukup mahal, 50 juta pound kalau nggak salah, atau 50 juta euro itu. Ya, lebih mahal dari Rafael Varane. Ya. Saya akan, kalau dipekerjakan musuhnya Arsenal, saya akan meneliti Ben White. Misalnya Ben White dulu ya, pasti ada yang lain-lain juga diteliti ya. Tapi misalnya saya mau meneliti Ben White, saya akan melihat ini heat map maupun radar skillnya. Ini bisa terlihat di sini. uh, Ben White ini punya beberapa kelemahan yang sangat mencolok. Salah satunya kita ambil yang singkat-singkat aja dulu ya. AD persen ini adalah aerial duels percentage, jadi persentase kemenangan duel udara dia 48%, tidak sampai 50-50 malahan. Untuk seorang defender, apalagi defender sentral, ya parah gitu loh, kurang bagus. Kemudian ada LP per 90, long pass per 90-nya 4,71, masih ya oke lah. Tapi LP persennya, yaitu persentase sukses long passingnya dia 48%, alias tidak sampai 50-50, sering uh, meleset passingnya. Oke, anggap saja saya cuma tahu 2 hal ini aja, 2 faktor ini aja. Saya bakal melakukan apa untuk Ben White? Saya akan coba tempatkan pemain saya yang jago bola udara. Ya. Oh, sama mungkin. Oh ya, itu aja dulu lah. Kita kasih yang bola udaranya dulu aja. Jadi saya akan tempatkan pemain-pemain saya, satu orang penyerang saya untuk berduel dengan Ben White itu orang yang jago bola udara. Kemudian saya akan apa ya? Barunya saya incer ini kelemahan ini nih. Saya lihat, oh pokoknya saya akan kasih long pass atau crossing ke arahnya pemain tersebut supaya
dia bisa menang dari duel udara lawan Ben White dan bisa mencetak gol. Poin kedua, apa yang bisa dilakukan dari ini? Seandainya Arsenal yang memiliki possession bola itu sampai di Ben White, saya akan instruksikan pemain saya nggak usah di pressing Ben White, pressing teman-teman terdekatnya saja, paksa dia untuk melakukan long pass, karena saya tahu persentase keberhasilan long pass dia kecil, tidak sampai 50% aja, 50-50 aja tidak sampai gitu loh. Jadi supaya bolanya kembali ke possession timnya saya lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Begitu ketika sudah dianalisa, udah bisa dipetakan kan strateginya. Ya tentu saja tidak sesimpel inilah, karena yang main di Arsenal kan tidak cuma Ben White ya, mesti harus diatur lebih kompleks. Tapi kurang lebih inilah cara menganalisanya. Ya, tapi kekuatannya Ben White di mana? PAI itu possession adjusted intercept. Intercept dia 5,34. Ya oke lah, tidak sampai bagus tapi juga tidak jelek. Jadi kalau misalnya anggap ini bagus ya, intercept dia bagus, maka saya akan menginstruksikan pemain saya jangan passing-passing lewat atau dekat-dekat di Ben White, karena dia pasti akan bisa mengintercept. Lebih baik kasih dia bola udara supaya dia dipaksa untuk duel udara. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu cara menganalisanya. Jadi kesimpulannya adalah dari video ini, ya itu, saya cuma berharap kita dari Aspotik juga bisa membantu untuk memberikan perspektif yang lebih komplit lah dalam menganalisa statistik sepak bola. Karena ada banyak hal yang kadang bisa terlewat loh kalau tidak melihat datanya. Ya kan? Saya rasa kayak kemarin Arsenal lawan Brentford, saya rasa juga Arsenal sampai kalah itu karena juga diteliti dengan detail oleh Brentford yang memang sangat bermain dengan data. Brentford sampai saat ini juga lumayan bagus. Ya saya bukan mutlak memberikan seluruh kreditnya pada data statistik, ya pasti enggak lah, pasti ada yang lain-lain juga. Tapi saya tahu pasti ada peran di dalamnya. Gitu loh. Kemarin pertandingan lawan Chelsea aja seharusnya enggak kalah lah, gitu loh. Ya. Jadi respectable sekali bisa melawan Chelsea padahal dengan pemain yang nggak terkenal sama sekali. Gitu. Oke, sampai sini dulu aja dulu videonya. Tinggalkan komen, mungkin ada yang perlu dikomentari seperti apa, ada yang perlu ditanyakan. Kemudian juga like video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe juga untuk terus mendukung channel kita ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.